Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat jamaah sekalian yang insyaallah semoga senantiasa semuanya dicintai, diberkahi, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu tersenyum, bahagia, ceria, dan gembira. Alhamdulillah, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita senantiasa memuji Allah di setiap keadaan atas segala nikmatnya, terlebih dalam kesempatan ini ada nikmat khusus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala istimewakan hambanya dengan nikmat tersebut, yaitu nikmat Allah memberikan kesempatan kita untuk menambah ilmu, menambah cahaya, menambah sebab yang bisa menunjukkan kita ke jalan yang lurus, yang itu sekali lagi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, segala kebaikan dunia dan akhiratnya, maka Allah fahamkan dia agama. Supaya membuktikan kenapa orang itu baik, siapapun dan apapun statusnya, jawabannya karena dia faham agama dan memiliki ilmu yang manfaat. Kenapa si fulan si alan buruk, ya, tersesat di dalam kehidupannya di dunia, bahkan terancam dengan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawaban utamanya adalah karena dia jahil, bodoh. Oleh karena itu jaminan orang yang senantiasa semangat menuntut ilmu, subhanallah, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Barakallahu fikum. Lebih tersenyum lagi, gembira lagi, bersukacita lagi ketika apa yang kita bahas, Masya Allah, berkaitan dengan perkara yang merupakan penyejuk pandangan kita, pelipur lara kita, yang ada di tengah-tengah kehidupan kita yang sangat darurat adanya, ya, bahkan dia pun akan membawa maslahat-maslahat bagi kita dunia dan akhirat. Kita akan membahas tentang qurrata a'yun di tengah kehidupan kita. Sebagaimana kita senantiasa memanjatkan doa yang diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan, ya, ayat 74, Allah katakan, "Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun." Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, ya Allah, min azwajina, dari keluarga, istri dan suami dan istri-istri, wa dzurriyyatina, begitu juga keturunan-keturunan kami, regenerasi kami, anak-anak dan putra-putra kami, qurrata a'yun, yang bisa menjadi penyejuk pandangan, pelipur lara, pengobat jiwa, penenang hati, bahkan penerus estafet kehidupan kita. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Itulah yang kita bahas. Bagaimana muncul di tengah rumah tangga kita untuk menambah statement kita, baiti jannati,
rumahku surgaku. Maka di antara faktor rumah kita akan menjadi surga yang indah bagi kita tatkala Masya Allah di dalam rumah tersebut ada qurrata a'yun, keturunan-keturunan kita yang menyejukkan pandangan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah impian setiap manusia. Bukan hanya kita, sampai seluruh para nabi dan rasul dahulu, ya, seluruh nabi dan rasul dahulu menginginkan ada di tengah-tengah mereka qurrata ayun, ya. Bagaimana teriakan Zakaria, bagaimana teriakan Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kepada kami keturunan yang saleh, ya. Dan doa-doa yang lain, Rabbi habli minas salihin, berikanlah kami keturunan yang saleh, dan berikan kami dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang thayyib. Itu adalah doa-doa yang dahulu terpanjatkan oleh para nabi dahulu, ya. Sementara juga memang subhanallah, ini merupakan kebutuhan primer kita. Adanya keturunan, setelah adanya istri, adanya suami dalam rumah dalam kehidupan kita, ini kebutuhan primer yang subhanallah akan terasa gersang hidup ini apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, galau, gundah gulana. Iyalah, karena secara tabiat, secara hakikat, ya, dihiaskan pada jiwa manusia kecintaan. Ada keinginan dunia, keinginan syahwat duniawi yang tidak tercela. Bahkan itu dihiaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa-jiwa hamba-hambanya. Sebagaimana antum insyaallah tahu dalam surat Al-Imran ayat 14, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan zuyyina linnas, kami hiaskan pada manusia. Kami hiaskan, dibuat mereka cinta, suka, senang, tercela tidak. Ya. Bahkan tadi itu, bukan hanya kita, para rasul pun butuh. Ya, zuyyina linnas, dihiaskan pada jiwa manusia hubbus syahawat, senang, suka, cinta perkara-perkara yang diinginkan oleh hawa nafsunya, jiwanya. Lalu Allah sebutkan secara rinci satu persatu. Yang paling pertama disebutkan dan yang kedua, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dari wanita-wanita, istri-istri, wal banin, dari keturunan-keturunan. Baru setelah itu disebutkan berbagai macam fasilitas dunia. Wal qanatiril munqatarati minadz zahabi wal fiddati, harta yang berlimpah dari emas dan perak. Ya, wal khailil musawwamati, dan kuda yang ditanduk, dan seterusnya. Antum cek dalam surat Al-Imran ayat 14. Nah, maka ini adalah sebuah memang tabiat, kebutuhan. Bagaimana galaunya kita dahulu sebelum menikah, atau antum sekarang orang tua, anak sudah, putri kita 30 tahun belum menikah, bukan hanya putrinya yang galau, orang tuanya juga galau kan? Punya anak sudah pemuda perjaka, ya, umur sudah 30, 35 belum menikah, bukan hanya pemudanya, antumnya juga galau. Karena memang kita ini butuh sakinatan mawaddatan warahmah. Itu adalah hikmah dari nikah. Waja'ala dalam surat Ar-Rum, waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ya, ketenangan, cinta dan kasih sayang. Subhanallah. Tayyib.
Setelah mendapatkan istri atau suami, dan itu adalah kebutuhan primer untuk penyaluran syahwat secara halal. Tapi tentunya di balik itu ada tujuan yang tidak kalah agung, satu keinginan yang dahsyat. Apa itu? Keinginan beregenerasi. Makanya subhanallah, kita dapatkan lagi akhi, ketika ada satu pasangan suci telah mengikat janji dan telah mengikat dengan akad nikah, lalu setahun, 2 tahun, 3 tahun belum kunjung tiba juga apanya? Keturunannya. Kira-kira gimana? Aduh, galau lagi. Ya, bahkan terkadang suaminya mikir, waduh, cari lagi tak bibitnya gitu kan. Saking pengen punya keturunan. Berobat sini, berobat sana, bahkan naudzubillah sebagian mereka yang kurang iman datang ke dukun sini, dukun sana, kuburan sini, kuburan sana, melakukan kesyirikan. Saking ingin punya anak. Ya. Nah, ma'asyal muslimin rahimakumullah, karena memang kebutuhan primer selanjutnya anak. Ya. Dihiaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan subhanallah, para ulama ahlus sunnah, para ulama fikih menyebutkan ada 5 kebutuhan primer. Ya. 1 agama, 2 jiwa, 3 akal, 4 harta, yang kelima keturunan. Itu dalam pembahasan maqasidus syariah disebut daruriyatul khams, 5 kebutuhan primer. Ya. Ya, bagaimana tidak butuh ma'asyal muslimin rahimakumullah. Sementara mereka adalah sekali lagi tadi qurrata ayun kita. Ya. Bahkan subhanallah akhi, mereka yang akan meneruskan estafet kehidupan kita. Karena kita ini khalifatun fil ar, yakhlufu ba'duhum ba'da. Ya. Kita ini adalah makhluk yang beregenerasi. Betapa banyak, maaf ya, para pengusaha ketika tidak punya keturunan, subhanallah, beliau wafat tidak ada yang melanjutkan. Akhirnya tidak sekondusif ketika yang memegangnya keturunannya. Ya, atau aktivitas-aktivitas yang lain. Bahkan lebih dari itu, regenerasi yang paling hebat, akhi, memiliki keturunan, masya Allah, sebagai ajang celengan kita. Saya mati, Anda mati, semua kita akan mati. Maka muncul regenerasi setelahnya. Kita ingin pahala kita tidak terputus. Pahala kita terputus. Betul, kita tidak mungkin menghindar dari kematian, tapi kita tidak ingin pahala kita terputus. Nah, salah satu yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya, bahwasanya yang akan terus memberikan transfer pahala ke kita siapa? Awwaladun salihun yad'u lah. Anak yang saleh yang akan mendoakan. Masya Allah. Makanya ikhwan, ada cerita di akhirat, ada orang kaget dengan pahala yang besar padahal dia tidak merasa memiliki pahala sebesar itu. Lalu dia bertanya, dari mana ini ya Allah? Lalu Allah jawab, min hada bistighfari waladikalak. Ini disebabkan istighfar senantiasa anakmu untukmu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, masyaallah muslimin. Untuk kepentingan dunia kita satu saat akan lemah dan lemah. Subhanallah. Ya, siapa yang akan mengurus kita setelah Allah? Tentunya ada keturunan-keturunan kita. Nah, masyaallah muslimin, maka itulah impian, angan-angan setiap jiwa. Makanya Allah pun katakan tentang para rasul, ya, Allah katakan bahwasanya, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Telah kami utus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka azwajan, istri-istri, wa dzurriyyah, dan keturunan. Allah sebutkan keturunan. Nah, kemudian masyaallah muslimin, angan-angan yang lebih hebat lagi tentunya, masya Allah, kita ingin bersama anak-anak kita, istri-istri kita, apa? Rombongan masuk surga. Itu kan. Ya.
Betapa pilunya, betapa sedihnya, ya Allah, ketika kita bersama di dunia, tapi kita tidak ketemu di akhirat. Karena tidak kita bertemu di akhirat. Lah, kita ingin bergandengan tangan, rombongan semua masuk surga. Kita, istri-istri kita, anak-anak kita, abah, umi kita, bunda kita, nenek, kakek kita, Masya Allah. Dan itu dijanjikan oleh Allah. Dalam surat Ghafir di ayat 7 dan seterusnya Allah katakan, Jannatu adi yadkhulunaha, surga Aden. Rabbana wadkhilhum jannati. Maaf, dalam surat Ar-Ra'd kalau saya salah. Ya. Jannatu adi yadkhulunaha, surga Aden yang mereka akan masuki. Wa man shalah min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, bersama orang-orang yang saleh dari abah-abah mereka, istri-istri mereka, keturunan mereka. Ya. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab, dan malaikat masuk dari setiap pintu. Salamun alaikum bima sabartum. Ya. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan bagi kalian, sungguh kalian telah melakukan kebaikan, masuklah kalian ke dalamnya dalam keadaan kekal. Masya Allah, kawan. Itu pamungkasnya. Kita ingin masuk surga. Kita ingin masuk surga bersama istri kita, bersama anak-anak kita. Betapa pilunya Nuh, qadar Allah, ketika dia mustahil akan dapatkan anaknya di surga. Betapa pilunya Ibrahim, qadar Allah, ketika dia dapatkan ayahnya sendiri tidak masuk surga. Betapa pilunya Asia, ketika tidak nanti mustahil dapatkan suaminya Qarun, Fir'aun di surga. Ya. Betapa pilunya kita, ya Allah, ketika Allah takdirkan kita masuk surga, tapi na'udzubillah misalkan kita tidak dapatkan anak, istri, dan seterusnya tidak ada di surga, maka sebuah malapetaka bagi kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ya, harapan itu harus kita kejar. Harapan itu harus kita usahakan, kita cari semaksimal mungkin. Bagaimana kita bisa di dunia mereka menjadi qurrata ayun kita, menjadi dari penerus dan regenerasi kita, penolong kita setelah di masa kita sudah tua renta nanti, dan semangat menjadi celengan-celengan yang akan terus meneruskan pahala untuk kita, mengalirkan pahala untuk kita. Dan kita pun bisa menjadi, dan mereka pun semoga menjadi syafaat bagi kita dari kiamat, dan kita rombongan semua masuk surga. Dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang thayyib. Dzurriyyatan salihah, habli minas salihin, kata Ibrahim begitu. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang saleh. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara di sisi lain kita harus takut, baik dari kabar langit maupun dari kabar bumi. Kita dapat saksikan, ya Allah, keturunan-keturunan yang akan membawa bencana bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan, lihat dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, kita dipanggil oleh Allah, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara, yaitu istri kalian dan anak-anak kalian, akan ada yang jadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, takuti mereka. Lebih tegaskan lagi Allah katakan dalam surat Al-Anfal ayat 70, ayat 28, Allah katakan, wa'lamu, ketahuilah, innama annama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwasanya harta dan anak-anak itu bisa jadi ujian dan bencana bagi kalian. La ilaha illallah. Survei membuktikan, bukti lapangan. Masya Allah, bagaimana ada orang tua dipermalukan karena anaknya, ya, bahkan dipenjara karena anaknya, bahkan subhanallah dibuat stres karena anaknya, bahkan dibunuh oleh anaknya sendiri, disakiti, dicaci dan dimaki. Anaknya menjadi sampah di tengah masyarakat.
semua pusing galau karena anaknya. La ilaha, menjadi jahanam bagi ibunya, bagi ayahnya, ya, menyesatkan dirinya, keluarganya, manusia dari jalan Allah. Maka ma'asal muslimin, itu fenomena juga yang kita hadapi, sehingga qurrata a'yun yang kita angan-angankan tidak tercapai, baiti jannati kita tidak tercapai. Sebab apa yang kita harapkan dari regenerasi setelahnya, bahkan pahala, bahkan surga bersama keturunan, ya Allah, ya, sulit kita harapkan. Maka ma'asal muslimin, belum dan tidak ada kata terlambat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai dia mau merubah diri nasibnya sendiri. Maksudnya apa? Naam, hakikat perubahan dari Allah, ya, ini dapat hidayah, ini tidak dapat hidayah dari Allah. Tapi tentunya Allah tidak memberikan begitu saja tanpa usaha. Maka parenting di kesempatan ini sangat penting. Bagaimana kita mencetak generasi Rabbani, generasi qurrata a'yun, generasi dzurriyyatan thayyibah salihah, generasi penerus penerus, yaitu estafet kehidupan kita, generasi yang akan membela, menjadi tulang punggung agama, dan generasi yang akan menjadi, masya Allah, juga, ya, penerus bangsa kita, ya. Nah, karena bangsa ini, bangsa yang besar ini, Indonesia secara khusus, butuh generasi-generasi hebat. Dari mana munculnya? Dari rumah-rumah yang hebat, dari abah yang hebat, dari ummi yang hebat, dari ummi yang madrasah, dari abah yang madrasah, dari rumah yang madrasah. Khususnya ummi, kata para ulama, al-ummu madrasatun idza a'dadtahu. Seorang ummi, begitu juga abi tentunya. Madrasatun, madrasah pertama. Bila kau siapkan madrasah ini, a'dadta syi'ban tibal a'raqi, kau telah sungguh menyiapkan, yaitu generasi yang sangat tangguh dan kuat. Barakallahu fikum. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anak, Allahu Akbar, selain adalah nikmat, maka di balik nikmat itu tentunya ada tanggung jawab, amanah, ya, amanah yang Allah amanahkan kepada antum. Antum jangan bicara anak pengen nikah sekedar ngumbar syahwat. Apalagi kalau bab poligami dibahas, wah semangat semua nih, gak ada yang tidur. Tapi masalahnya di balik poligami itu ada tanggung jawab selain antum harus adil, dan setelahnya ada keturunan, ada amanah besar yang mereka akan dipinta pertanggungjawabkan, yang kita akan dipinta pertanggungjawaban, dan mereka pun akan menuntut kita. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala, lihat di sini, ya, kita akan merujuk kepada tulisan Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, ya, dalam buku atau tulisan singkat beliau, Rokaiz Tarbiyatul Abna, pilar-pilar mendidik keturunan dalam waktu kita yang singkat, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, boleh menyebutkan, lihat ayat dalam surat Al-Anfal ayat 27-28. Ayat ini tentang amanah, tapi 27 tentang amanah, 28 tentang anak. Ini isyarat bahwasanya anak itu amanah. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum la ta'lamun wa antum ta'lamun. Hai orang beriman, janganlah kau khianati Allah dan Rasulnya, dan kau khianati amanah-amanah kalian, padahal kalian tahu itu amanah. Lalu Allah katakan, wa'lamu, ketahuilah, annama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian, bahkan bisa menjadi bencana bagi kita. Wa annallaha indahu ajrun azim, sementara di sisi Allah ada pahala yang besar. Maksudnya amanah inilah salah satu Allah sebutkan dua amanah, amanah harta dan amanah keturunan. Amwalukum wa auladukum, amanah. La ilaha illallah.
di pundak kita. Berapa anak antum? 1. Amanah. 2 tambah, 3 tambah. Itu baru dari istri pertama. Ya. Lalu setelah itu antum mau semangat ya poligami, nggak mikir. Padahal di balik itu ada amanah besar. Makanya kalau orang mau poligami mikir 1000 kali itu. Ya. Karena di baliknya ada amanah. Ada anak lagi 3. Amanah ya akhi. Antum bisa tidak? Ya jangan sampai naudzubillah ya anak-anak kita terbengkalai. Ya, hak jasmaninya, hak rohaninya, dan antum santai-santai lah, naudzubillah. Amanah akhi. Harus kita ya senantiasa hadirkan itu amanah. Ya. Maka Allah katakan jangan kalian khianat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala akhi fillah juga memperingatkan kita dalam surat At-Tahrim ayat 6, ayat yang masyhur tentang kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Naam, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak kalian dari api neraka. Waquduhan nasul hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan, dan seterusnya ayatnya. Kata Ibnu Umar apa? Adib ibnak. Ketika membacakan ayat ini beliau mengatakan adib ibnak, berilah pendidikan kepada anakmu, didiklah anakmu, bimbinglah anakmu. Fa innaka mas'ulun anhu, kau akan ditanya mada adabtahu mada 'allamtahu, apa yang kau ajarkan kepada anakmu, apa yang kau didikan, apa yang kau bimbingkan kepada anakmu. Hati-hati ikhwan. Makanya punya anak 1 pertahanannya ringan, punya anak 2 tambah berat, dan seterusnya. Ya, apalagi kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, di sini disebutkan oleh Syekh, hadis yang masyhur, kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin. La ilaha, enak banget ya jadi pemimpin di dunia ya, gagah, hebat, bangga, mimpin anak-anak, mimpin istri-istri, mimpin yang lain, apalagi ambisi jadi pimpinan negara. Masya Allah. Padahal lihat hadis ini, kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian akan dimintakan pertanggungjawaban dengan apa yang dia pimpinnya. Lalu disebutkan warrajulu, dan seseorang suami, ra'in fi baiti ahlihi, dia akan dimintakan pertanggungjawaban di rumah keluarganya. Wa huwa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpin di tengah rumah tangganya. Wal mar'atu, begitu juga seorang wanita, seorang istri, ra'iyatun, dia pemimpin juga. Dia juga mempertanggungjawabkan ya yang ikut mengurus fi baiti zaujiha, dalam rumah suaminya. Apalagi ketika suaminya tidak ada, siapa yang ngurus? Jangan-jangan nih istrinya juga ikut keluar nih. Padahal istri adalah Masya Allah bidadari yang Masya Allah tinggal di rumah, waqarna fi buyutikun, dan mereka madrasah pertama, ustadzah pertama. Ya, dia akan dimintakan juga pertanggungjawabannya an ra'iyatiha, tentang apa yang dia urus di rumahnya. Tentunya yang paling pertama anak-anaknya. Ma'asal muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim ya menukil perkataan dari sebagian ulama, dia katakan innallaha jalla wa ala yaumal qiyamah yas'alul walid an waladih. Allah Subhanahu wa taala kata beliau akan bertanya nanti di hari kiamat kepada para abah, para ummi tentang anak-anak. Sebelum qabla an yas'alal waladu an walid, yus'alal waladu an walidi. Sebelum seorang anak ditanya tentang bagaimana sikapnya kepada orang tuanya. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah. Naam, subhanallah, ya. Maka ma'asyal muslimin, siapa yang tidak ingin di antara kita, ya, anaknya menjadi anak yang saleh, keturunan yang tayyib, keturunan yang qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan, pelipur lala, penenang jiwa, keturunan yang ya akan meneruskan estafet, baik estafet dunia maupun estafet akhirat, pahala bagi kita. Keturunan yang nanti akan membawa syafaat, akan memberikan bahkan mahkota cahaya di hari kiamat. Siapa yang tidak ingin? Maka ma'asal muslimin, ya, ini butuh usaha, ini butuh upaya, ini butuh tips-tips
ya, yang dengannya kita bisa menghadirkan di tengah rumah kita apa yang kita angan-angankan dari keturunan-keturunan yang saleh dan salehah, qurrata a'yun di tengah kita. Naam. Ma'asyiral muslimin kamallah, maka hafizahullah Syekh Abdul Razak, Masya Allah, ya, guru kita dan guru kita bersama, Syekh yang ahli ilmu, profesor doktor, ya, di kota Madinah, murid dari seorang ulama besar yang masih hidup sampai hari ini. Hafizahumullah, semoga Allah menjaga mereka berdua, Syekh Abdul Muhsin dan Syekh Abdul Razak. Alhamdulillah, dengan izin Allah, ya, kita pun terkadang duduk di majlis beliau di Masjid Rasulullah SAW. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kita semuanya ilmu yang manfaat. Nah, boleh menyebutkan, yes, kurang lebih 8. Sebetulnya bukan 8, banyak. Tapi barangkali 8 ini bisa mewakili untuk bagaimana tips mencetak generasi Rabbani, generasi saleh. Ya, barangkali waktu terbatas, maka barangkali tidak seluas, ya, kajian kalau ketemu langsung, ya. Maka saya akan singkat-singkat, ya, untuk menyebutkan tips-tips yang beliau sebutkan. Nah, yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata beliau, wa ahmu min ahammi hadhihi raqaiz, ya, di antara rokizah atau pilar asas yang paling penting, dan ini adalah paling pertama yang harus kita lakukan. Apa? Kita siapa sehingga kita bisa merubah anak kita. Kita ini lemah, kita ini dhaif. Yang hakikat bisa merubah anak kita Allah, ya, menjadi dia saleh. Ya Allah, ya, siapa? Allah. Maka kita butuh doa, ya. Kita butuh mendoakan mereka, doakan mereka, mintakan kepada Allah. Lihat, Masya Allah, ya, mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka, anak-anak kita, menjadi anak yang saleh. Jangan lupa doa, jangan lupakan Allah, ya. Dalam perjalanan rumah tangga kita, ketika sudah muncul anak, bahkan sebelum anak soleh itu datang, sudah berdoa, ya. Makanya cari tempat-tempat yang mustajab, cari waktu-waktu yang mustajab, cari kesempatan yang mustajab, maka di situ perkuat doa kita. Insya Allah Allah tidak akan menyanyiakan hambanya yang berdoa, ud'uni, sini minta sama aku, astajib lakum, aku akan berikan ijabah. Idza sa'alaka ibadi anni aku fa inni qarib, aku sangat dekat, ujibu da'wata da'i idza da'an, aku akan ijabah siapapun yang doa. Tentu saja di antara doa darurat kita, ya akhi, sisipkan yang paling utama di antaranya adalah doa untuk anak-anak kita. Doakan mereka dapat hidayah, salah. Ustaz, anak saya tapi begini dan begitu, Ustaz. Ya sudah, akhi, ya. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, contohnya banyak sekali. Lihat tadi itu doa Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, dalam surat As-Saffat ayat 100. Ya, doa Nabi Ibrahim juga, wajibni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah asnam, berhala. Ya, doa Ibrahim juga dalam surat Ibrahim ayat 40, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, jadikanlah aku sebagai penegak solat, begitu juga keturunan-keturunanku, ya Allah. Ya, doa Nabi Zakaria, Rabbi habli, boleh ditutup, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang thayyib, yang baik. Innaka sami'ud du'a. Bahkan Allah ajarkan doa untuk orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah Al-Furqan tadi ayat 74 tadi. Hafal ya doanya, ya? Gimana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, ya, keturunan, istri, suami, dan keturunan yang menyejukkan pandangan. Baik. Itu yang pertama, ya kawan. Ya, insyaallah tinggal praktek. Gampang. Tinggal angkat tangan sepertiga malam terakhir ketika sujud antara adzan qomat. Ya kan? Ini musim hujan, manfaatkan waktu hujan. Nah, di akhir salat Jumat, di akhir hari Jumat, banyaklah antum tahulah kapan waktu mustajab. Setiap saat insyaallah Allah terima doa kita. Yang kedua,
adalah ma'asyal muslimin wa inna min rakaizil azimah, kata beliau, di antara pilar yang besar juga fi tarbiyatil abna, dalam mendidik anak, yaitu al-adlu bainahum wal bu'du anil jawr. Hendaknya kita bersikap adil. Ya. Adil kepada anak-anak kita. Apalagi ketika anak kita sudah mulai paham, sudah mulai dewasa. Antum jangan bikin jadi provokator ya, Bos. Ya, Mas ya. Antum jadi di antara orang tua yang provokator, yang bikin ribut, bikin berkubu-kubu, akhirnya muncul hasad, muncul marah, muncul merasa tidak diperlakukan adil, yaitu Anda ya melakukan sesuatu yang tidak adil. Baik dari kasih sayang, berikan kasih sayang semuanya. Yang ini dicium, di sini dicium, akhi. Terkadang kita kecium yang pertama, cium yang terakhir, karena antum paling suka cium yang mana? Yang paling kecil ya? Itu yang gede ribut juga. Padahal yang gede sering dicium dulu masih dia kecil. Tapi tetap aja. Ya kan? Ya, yang kecil sudah kita kan mungkin tabiat masih kecil, masih balita, kita ciumi, yang gedenya melongo, kok aku nggak dicium-cium katanya. Nah, aina dicium semuanya. Berikan kasih sayang, berikan kelembutan dengan adil. Termasuk ikhwan, ya, dalam urusan pemberian hadiah, ya, dalam urusan hadiah, ma'asal muslimin. Makanya di sini Syekh membawakan ya cerita siapa itu, Nu'man bin Bashir. Ya, ketika dia mendapatkan hadiah, suaminya memberikan hadiah kepada kepada Nu'man bin Bashir, ya, na'am, dan kepada istrinya. Lalu istrinya bilang, ya, kau jangan meminta kepada Nu'man untuk supaya datang kepada Rasulullah mengabarkan ini, aku diberikan hadiah oleh abahku. Ya, na'am. Maka Nu'man, istrinya, ya, untuk datang kepada Nu'man mengabarkan tentang cerita ini, bahwasanya dia memberikan hadiah kepadanya dan kepada anaknya. Lalu Rasul mengatakan, aqulu waladika nahaltahu mithla hada, apakah seluruh anakmu kau berikan ini? Ya, kau diberikan hadiah sama? Qala la. Kata Nu'man, kata dia, tidak, aku tidak berikan kecuali satu dari anakku itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, berlaku adillah kepada anak-anak kalian, ya, anak-anakmu. Dalam riwayat yang la asyhadu ala jaur, aku tidak akan bersaksi atas perbuatan jaur, yaitu dosa dan maksiat. Ya, na'am. Dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi berkata, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Ya, ketika Nu'man ditanya, apakah kau memberikan hadiah kepada semuanya? Tidak ya Rasulullah. Lalu Nabi tanya lagi, apakah kau mau semuanya berbakti kepadamu dengan cara yang benar, dengan cara yang sama? Mau tidak kamu juga dibakti oleh anakmu dengan cara yang sama? Qala bala ya Rasulullah, fala idan, kalau begitu jangan kau lakukan itu. Bahkan riwayat yang lain diperintahkan untuk dikembalikan, yaitu hadiahnya tersebut. Maka di sini ikhwan rahimakumullah, harus adil. Taib, berkaitan dengan hak anak, ya, kalau ada hak akhi yang merupakan kewajiban kita, ada hadiah, ya. Ada hak, ada hadiah. Ada kewajiban kita, ada yang sifatnya mustahab, tidak wajib. Kalau kewajiban tentu saja berbeda-beda, tidak mengapa, sesuai dengan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Tentunya antum akhi punya anak dua, satu kuliah, satu di PAUD. Kira-kira kebutuhan mereka sama enggak? Beda. Maka kewajiban antum pun menafkahi mereka beda. Yang di kuliah tentunya bayaran kuliah, jajannya pun lumayan. Yang di mungkin perlu motor, ini masih kecil di SD, antum kasih motor juga? Tidak. Itu kebutuhan hak misalkan. Tapi kalau sifatnya hadiah, di sini para ulama berselisih. Namun lebih amannya kalau hadiah sama. 100-100 kalau hadiah. Lihat sebagaimana hadis Nu'man. Walaupun sebagian mengatakan ya boleh, apalagi dia mengatakan bahwasanya boleh laki-laki 2 kali lipat wanita sebagaimana waris. Namun lebih amannya kalau judulnya hadiah sama. Kalau judulnya hadiah, indikasi motor itu motor, hadiah, bukan kewajiban, bukan hak, ya.
Maka antum begitu juga, subhanallah, urusan suami istri ya, yang maaf, yang poligami. Kalau nafkah, yang ini anak 5, yang itu anak nggak punya anak, ya beda dong. Ya, betul nggak? Iya. Ya, anaknya yang sini 5, anaknya yang ini nggak punya anak. Masa yang ini 5 juta, ini 5 juta, kan nggak mungkin. Ya zalim, itu hak wajib. Tapi kalau kasih hadiah sama. Istri pertama 100.000, istri kedua 100.000. Walaupun ini anak kelima, ini anaknya. Kalau tidak adil, maka harus ada musyawarah. Oke, ini bab poligami. Nah, ma'asyiral muslimin, harus adil. Dan adil tadi baik berupa pemberian maknawi, senyuman, ya, gitu. Nah, walaupun tentunya subhanallah terkadang ada anak lebih soleh lah, kita apresiasi, ya, yang ini kita nasihati, itu juga bentuk adil, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Taib. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Minar raqaiz fi tarbiyatil abna, yang ketiga di antara pilarnya adalah ya arifqu bihim. Allah indah. Indahnya kata orang Malaysia, indahnya, ya. Indahnya ketika ada kelembutan. Siapapun akhi di muamalahi lembut, senang kan? Suami punya istri lembut, masya Allah. Istri punya suami lembut, masya Allah. Begitu juga anak. Ketika memiliki orang tua yang lembut, santun, bijak, ya, penyayang, merangkul, masya Allah, senyuman yang terlihat, wajah ceria yang yang terlihat, masya Allah, rangkulan, masya Allah, ya, itulah hukum asal muamalah kita, apalagi kepada anak kita. Arifku ma yakunu fi syai'in illa jana. Tidaklah ada kelembutan dalam sesuatu kecuali akan baik, dan apabila dicabut akan buruk. Makanya lihat subhanallah, Nabi SAW begitu lembut kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, bahkan dia sangat lembut kepada kaumnya, kepada umatnya. Bil mu'minina raufun rahim, begitu kata Allah. Ya, lintalahum, dia berlemah lembut kepada rambut, masya Allah. Tebarkanlah senyuman kita kepada anak kita, ke wajah ceriaan wajah kita, elusan dan rangkulan kita, lisan-lisan yang menyejukkan telinga mereka, hati mereka, pandangan-pandangan yang syahdu, masya Allah, dibuat mereka ceria, dibuat mereka gembira, berikan kabar-kabar gembira. Jangan bentar-bentar, ya, antum ini kayak polisi di depan anak antum, ya, takut anak ampun adanya, cacian, makian, temperamen, bentar-bentar semprot. Bahkan subhanallah akhi, ada sebuah riwayat yang antum tahu tidak, hadis ar-rahimuna, hadis man la yarham la yurham, siapa yang tidak disayangi, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Hadis itu ada ceritanya, di mana ya sahabat Aqra bin Habis satu saat dia melihat Rasulullah mencium Husain, ya, mencium Hasan dan Husain. Lalu subhanallah, Aqra mengatakan, ya Rasulullah, innali asatun minal walad ma qabbaltu minhu ahad. Aku ini punya anak 10, ya Rasul, aku nggak pernah cium seorang pun. Ini bapaknya sibuk di sawah kayaknya, nggak pernah cium anaknya, ya Allah, ya anak, ya. Tapi dia Rasulullah melihat mencium cucunya Hasan, Husain, ya. Nah, maka kata Nabi SAW, fanadhara ilaihi Rasulullah pun melihat keheranan, ini piye ini, ya, kok tega banget, anak 10 nggak ada yang dicium, nggak pernah dicium satu pun. Nah, insyaallah ini, ya, kayaknya gimana ya, kurang dekat ya. Maka kata Rasulullah, man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Ayo, ya, lembut, akhlak yang mulia, ya. Akhlak mulia itu apa? Wajah ceria, senyuman, ya, kemudian salam, kemudian senantiasa murah kebaikan, dan senantiasa menjaga dari keburukan. Namun tentunya tidak membuat kita tidak disiplin. Ya, betul lembut, tapi perlu disiplin, ya. Perlu antara kelembutan dan disiplin. Bukankah Nabi SAW kalau umurnya 10 tahun sudah belum punya mau sholat, Nabi pukul? Pukul. Tapi pukulnya pas waktu duhur. Setelah lewat, rangkul lagi. Ketemu asar, pukul lagi kalau gak mau sholat. Setelah itu rangkul lagi, senyum lagi, nasihat lagi, ya.
dan seterusnya. Tetap disiplin kita jaga dan kita berikan peringatan. Tapi asasnya muamalah adalah kelembutan. Oke. Yang selanjutnya, yang keempat ma'asyiral muslimin, yaitu minar raqaizil 'azimah fi tabdil abda ayyahrisul abda iman ala tawjih wan nush wal wasiyah bi ma'alil umur fihima atau fi wa rafi'ihima. Yaitu senantiasa kata beliau di antara pilar yang agung senantiasa seorang ayah, seorang ibu semangat, perhatian, ya di dalam meluruskan, menasihati dan berwasiat kepada urusan-urusan baik dan perkara-perkara yang tinggi untuk anaknya. Ya, tentunya ini subhanallah kewajiban seorang bapak, ibu mendidik anak dari semenjak dini. Makanya ikhwan kalau bisa, jangan sampai terlambat dari kecil. Sudah kenalkan dengan Allah, cintakan dengan Allah, kenalkan dengan surga, kenalkan dengan dahsyatnya neraka, untuk siapa surga, untuk siapa neraka. Kenalkan di mana Allah, siapa Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, sebagian nama-nama dan sifat Allah. Saya punya majelis khusus setiap malam dengan anak-anak saya tentang Asmaul Husna. Masya Allah, senang mereka. Allah itu Razak, Allah itu Rahim, Allah itu Salam. Ya, Masya Allah. Nah, kenalkan mereka dengan Allah. Lalu kenalkan mereka dengan apa? Dengan kewajiban-kewajiban yang agama. Tentu kewajiban yang paling pertama adalah salat. Ya, salat 5 waktu. Ya. Nah, bahkan umur 7 tahun nak salat, belum dipukul. Nak salat, ayo kita semangati, kita contohkan. Kita ajak. 10 tahun, mulai pukul. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin, begitu juga anak kita, ya jauhkan dari perkara-perkara, ajarkan mereka ini haram. Ya, ini tidak boleh, ini dilarang, ini sebab neraka dan seterusnya terus. Dibuat mereka benci dengan musik itu haram, dengan rokok itu haram, dengan pergaulan bebas haram. Makanya maaf ya, pendidikan seks yang positif perlu diajarkan dari kecil. Contoh ya, dari anak kita mungkin 4 tahun, 3 tahun sudah dididik untuk tidak memperlihatkan kemaluannya di depan teman adik-adiknya. Ya, tidak boleh memegang ya anggota-anggota tubuh tertentu, urusan pergaulan, ini sebutkan ini yang haram, ini yang tidak haram. Nah, kita didik yang manfaat bagi mereka. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan tidak kalah penting yang paling dahsyat, tauhid dari kecil. Ya, makanya Rasulullah lihat dia, gulam wa'alimu ka kalimatin, hai gulam, aku ajarkan engkau beberapa kalimat, ihfadillah yahfad, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya, intinya bahwasanya bagaimana seorang anak terus dididik dan dibimbing agamanya, akhlaknya. Dari mulai yang paling tinggi apa tadi? Akidah, iman, tauhidnya. Ya, yang kedua tentunya perkara-perkara urusan agamanya yang wajib-wajibnya. Jauhkan mereka dan ajarkan mereka perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Didik mereka akhlak-akhlak yang mulia. Makan dengan tangan kanan, ucapkan bismillah, ucapkan salam. Naam, sederhana. Ya, tapi tentunya dengan cara yang khusus ya. Jangan ngajarin akidah anak-anak ya. Udah belum apa-apa sudah diajarin bahwasanya sesat itu Syiah. Waduh, pusing anaknya. Ya, walaupun Syiah itu sesat, tapi pusing anaknya. Umur 4 tahun diajarin Syiah, jangan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mendidik akhi, ya, dari kecil tentunya insya Allah pendidikan sederhana. Nanti bisa lah, antum bisa. Makanya orang tua juga harus belajar ya. Tapi kalau sudah dewasa, sementara kita pun bukan ustadz pun kadang sibuk didik anaknya. Ya sudah, carikan bagi anak kita tempat pendidikan yang kondusif. Ya, pesantren atau sekolah yang kondusif. Cek dulu bagaimana akidah, manhaj sekolah tersebut. Bagaimana ya bagusnya pendidikan di sekolah tersebut. Cek dulu, jangan sampai asal-asalan. Khususnya masalah manhaj. Harus pastikan manhaj pendidikannya adalah di atas manhaj salaf, ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Baik. Kenapa? Karena ya Allah, ini anak-anak kita ini ya kayak kaset gitu, kayak kertas putih nih. Ya, gimana coretan pertamanya sudah. Ya. Nah, makanya kata Nabi, dia lahir dalam keadaan suci, bapaknya lah yang bikin masalah. Menjadi dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi, dan seterusnya. Oke, lanjut. Yang keberapa? Sekali lagi coba tadi, 1, 2, 3, 4,
Oh 6 ya, bukan 8. Saya sebut tadi 8, ternyata 6 ya. Wa inna min raqaizil adiba fi ta'dibil abna wa tarbiyatihim wa ta'ahuduhum fi babil jalisis sahib was sahib. Oh, ini penting apalagi di hari ini. Oh, di zaman ini. Yaitu senantiasa memperhatikan siapa teman mereka, teman anak-anak kita. Jangan biarkan anak-anak kita berteman dengan orang-orang yang buruk. Jangan biarkan teman anak-anak kita ya berteman dengan orang-orang yang teman-teman yang akan memberikan kontaminasi terhadap anak-anak kita. Begitu kuat pengaruh teman itu. Di rumah baik, Masya Allah kita jaga ini, jaga itu. Pulang nyanyi goyang dompet coba. Pulang minta TV. Pulang minta alat musik. Pulang sudah bersenandung yang tidak baik. Loh gimana sih? Kan bapaknya saleh, salafi. Ibunya salafi. Di rumahnya tidak ada musik. Kok anaknya minta musik sih? Kok anaknya minta TV, nonton film sinetron? Ternyata temannya. Dia berteman salah, ya, salah teman. Maka ma'asyal muslimin, awas deh, ini penting. Arahkan anak kita. Agar mereka betul-betul mencari teman yang baik. Orang Arab bilang as-sahibu sahib, sahabatun narik. Ya, bahkan Nabi sudah ingatkan al-maru ala dini khalilihi. Ya, seseorang itu agamanya tidak jauh akan seperti temannya. Fal yandur ahadukum aman yukhalil, maka cek and recheck dulu siapa yang akan menjadi temannya. Ya, bahkan pengaruh teman itu sampai Nabi gambarkan seperti apa tadi? Sebagai apa katanya? Berteman dengan yang penjual minyak wangi atau yang tukang pandai besi. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, minimal kita cium harumnya. Apalagi kalau penjualnya baik, kita dikasih, minimal kita bisa beli. Sangat pengaruhnya luar biasa. Ya, dan survei membuktikan. Dan akhi, sebagaimana beliau ingatkan di sini, teman itu sekarang lebih luas lagi, akhi. Dulu mungkin bicara teman ya teman sekampung ya, teman sekolah, enggak. Sekarang teman sedunia. Ada di mana? Di Facebook, di Twitter. Ya, betul kan? Hati-hati. Cek juga kalau gitu bukan hanya teman sekolahnya, bukan hanya teman sekampungnya. Cek juga teman di gadgetnya. Di Facebooknya siapa aja nih? Di grup WhatsAppnya siapa? Jangan sampai jangan alay-alay semua. Musibah lah. Awas. Berikan peringatan. Berikan nasihat agar tidak berteman kecuali dengan yang baik. Naam, dan terakhir ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya yang keenam, Masya Allah, ini luar biasa ya, 6 tapi mantap nih. Ya, kalau itu semuanya bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, insya Allah akan muncul qurrata ayun di tengah rumah tangga kita, yaitu ayakunal walid qudwatan li abnai. Oh ya, hendaknya seorang ayah, bunda, ibu sebagai qudwah, tauladan. Iyalah, gimana ya, gimana Anda akan mencetak putri-putri yang berhijab, pakai cadar, entenya totorondolan, cek orang Sunda teh. Kamunya tidak berjilbab. Nak, kamu pakai jilbab, nak. Lah ibu piye? Ya sudah, anak kamu aja. Ya sudah, saya aja masuk surga ya bu. Ibu jangan. Maka ibunya yang menjadi qudwah. Perintah ngaji, ibunya nggak pernah ngaji. Perintah jamaah, bapaknya nggak pernah salat berjamaah. Perintah menutup aurat, ibunya tidak menutup aurat. Perintah anaknya ya agar berakhlak baik, bapaknya naudzubillah. Maka subhanallah, tentunya ikhwan, wa kana abuhuma salihah. Begitu katanya kan? Ya. Dalam surat Kahfi, di mana Allah bercerita tentang ya, salah satu ceritanya Allah katakan wa kana abuhuma salihah. Dua anak yatim itu dulunya saleh. Apa kata Ibnu Katsir? Kana salahul abna yu'athiru fi salahul anna hadil ayah, kata Ibnu Katsir, ayat ini bahwa anna salahal aba yu'athiru fi salahil abna. Kesolehan bapak itu sangat berpengaruh kepada kesolehan anak. Maka qudwah hasanah, akhi, qudwah hasanah. Ikhwan, jangan banyak terkadang kita tidak banyak bicara, tapi contohkan, itu lebih nusuk anak kita. Bahkan dari kecil, terkadang kita sholat di rumah, Allahu Akbar, belum ngajak anaknya masih 2 tahun, 2 tahun setengah, tiba-tiba dia masalah di samping kita. Ya kan? Masya Allah. Terkadang kita baca Quran gini depan anak, tiba-tiba anaknya mengambil Quran, dia pun nggak bisa baca, tapi gini lihat ikuti bapaknya. Jadi kalau bapaknya goyang dompet gimana? Kalau bapaknya ngerokok, anaknya gini, kali nyelecus.
Ya, kalau anaknya bapaknya gaplehan gimana? Ya, ibunya tidak pakai jilbab bagaimana? Naam, maka ini butuh kedua. Bahkan tadi orang tua adalah madrasah pertama yang bisa melukis indah atau melukis buruk ya di kertas putih jiwa-jiwa anak-anaknya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barangkali ya itu. Dan terakhir beliau ingatkan bahwa ya semua ini bisa semua ini akan sempurna dan akan lebih sempurna kita lakukan apabila kita banyak meminta pertolongan kepada Allah, ya. Minta pertolongan kepada Allah ya, untuk ya Allah mudahkan aku mendidik anakku. Bagaimana Ibrahim tadi ya, Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah aku orang yang menegakkan salat juga keturunanku. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tentunya butuh sabar. Butuh sabar. Ya, karena mendidik anak tidak bisa juga seperti membalikan tangan terkadang, apalagi sudah kadung ya. Dulu misalkan bapaknya ya maaf ya, misalkan kedua orang tuanya baru kenal sunnah, sudah gede anak-anaknya, sehingga bapaknya pun ya Allah sudah kadung salah pendidikan dari awal ya, bahkan tidak dikenalkan agama. Bapaknya juga baru kenal agama. Tidak ada kata terlambat ya. Maka perkara-perkara ini menjadi pilar-pilar kita untuk baik yang sudah yang masih kecil, dan ini tentunya yang masya Allah ya, luar biasa, jangan sampai kita terlewatkan. Begitu juga ketika sudah dewasa, insya Allah pilar-pilar ini bisa kita jadikan sebagai tips bagaimana kita bisa merubah anak-anak kita ya. Barakallahu fikum, hafizakumullah. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita, dan semoga Allah SWT memberikan ke tengah-tengah kita keturunan-keturunan yang saleh, yang qurrata ayun, yang insya Allah akan melanjutkan estafet kehidupan kita dalam urusan dunia. Begitu juga mereka akan masya Allah menjadi penyejuk pandangan kita, dan mereka akan terus ya menjadi subhanallah penyambung pahala-pahala bagi kita, khususnya ketika kita tidak ya lagi bisa beribadah kepada Allah, itu kematian telah menjemput kita. Dan subhanallah di masa tua-tua kita pun ya semoga kita mendapatkan kemudahan dengan pertolongan Allah, setelah Allah adalah pertolongan mereka ya. Dan juga ma'asyiral muslimin ya, kita berharap kepada Allah, kita semua bersama anak dan istri kita rombongan masuk surga. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu alaihi Muhammad. Hanya Allah yang paling benar dan tidak pernah ada kesalahannya. Kita sangat lemah dan sering salah. Kita beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.